PBJJ Mataram dengan NIM 859174385. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Pengamatan ini saya lakukan di lingkungan sekitar rumah saya. Adapun tujuan dari kegiatan pengamatan ini sesuai dengan yang tercantum dalam modul adalah untuk mengidentifikasi tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam kegiatan pengamatan ini adalah 1. Alat gali kecil, 2. Kamera atau alat perekam, 3. Alat tulis dan LKP, 4. Berbagai jenis tanaman yang ditemukan di lingkungan sekitar. Dan langkah-langkah yang akan saya gunakan untuk kegiatan ini adalah 1. Persiapkan alat dan bahan yang diperlukan, 2. Pergi ke kebun atau halaman yang ada di sekitar tempat tinggal, 3. Mencari jenis-jenis tanaman yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami, baik dengan cara bertunas, rimpang, geragih, maupun umbi. Langkah keempat, menggali bagian tanaman jika diperlukan untuk meyakinkan apakah itu berupa umbi atau rimpang. Langkah kelima atau yang terakhir yaitu menggambar bentuk tanaman atau bagian yang diamati lalu menuangkan hasilnya ke dalam LKP. Selanjutnya saya akan pergi ke halaman depan rumah tempat pengamatan dilakukan dengan membawa perlengkapan yang dibutuhkan. Baik, di sini saya menemukan tanaman pertama yaitu stroberi. Kalau kita lihat, batangnya tumbuh merayap di atas permukaan tanah. Di setiap ruas batang yang menyentuh tanah terlihat tumbuhan akar dan tunas baru. Maka stroberi ini berkembang biak dengan cara geragih. Selanjutnya di sini saya menemukan tanaman kangkung. Batangnya terlihat lunak dan menjalar di atas tanah maupun di air. Di bagian ruas batangnya yang menyentuh tanah sudah terlihat akar kecil dan tunas baru, yang mengartikan bahwa kangkung ini pun bisa berkembang biak dengan cara geragih sama seperti tanaman stroberi yang tadi. Kemudian di sini saya menemukan tanaman jahe. Kita coba gali tanahnya. Setelah digali sedikit,
bagian tanahnya terlihat bahwa batangnya tumbuh di dalam tanah. Bentuknya menggembung dan memiliki ruas serta buku. Pada setiap bukunya sudah tumbuh tunas baru. Ini berarti jahe berkembang biak lewat rimpang atau rizoma. Lalu di samping jahe di sini terdapat tanaman kunyit. Bentuk tanamannya mirip seperti tanaman jahe, dan saat dilihat bagian akarnya di dalam tanah, strukturnya sama, yaitu batang yang berruas dan menumbuhkan tunas baru. Jadi kunyit pun berkembang biak melalui rimpang. Coba kita lihat. Sama kan seperti jahe, berkembang biak melalui rimpang. Lalu berikutnya di sini di samping kunyit tadi terdapat tumbuhan atau tanaman kencur. Terlihat bagian batangnya di dalam tanah berbentuk agak bulat. Berbau khas dan terus mengeluarkan tunas baru Tanaman kencur ini juga sama seperti jahe dan kunyit yang tadi sudah kita bahas, sama-sama berkembang biak melalui atau lewat rimpang atau biasa disebut dengan rizoma. Setelah kencur tadi, di sini saya ada bawang merah. Kita lihat dulu. Ada bawang merah yang sudah terlihat akarnya. Bawang ini mempunyai umbi yang berlapis. Yang nantinya jika tumbuh akan membuat tunas baru. Dan ini mengartikan bahwa bawang merah berkembang biak melalui umbi lapis. Berdasarkan apa yang dilihat dan dilakukan secara langsung selama kegiatan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan dan teridentifikasi beberapa jenis tanaman yang tumbuh di sekitar halaman rumah yang berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu seperti stroberi, kangkung, jahe, kencur, kunyit, labu siam, dan juga bawang merah. Cara perkembangbiakannya beragam, ada yang melalui geragi, rimpang, umbi lapis, maupun tunas pada buah. Kesimpulan yang kedua, cara perkembangbiakannya beragam, ada yang melalui geragi, rimpang, umbi lapis, maupun tunas pada buah. Yang ketiga, semua tanaman tersebut berkembang biak secara alami tanpa bantuan manusia dan tidak melibatkan perkawinan, sehingga tanaman baru memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Hal ini sepenuhnya sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam modul 1 PDGK 4107. Selama kegiatan pengamatan ini, saya sedikit mengalami kesulitan saat menggali tanah agar tidak merusak bagian tanaman serta saat membedakan bentuk rimpang yang terlihat hampir sama. Oleh karena itu,
disarankan agar mempelajari materi terlebih dahulu dan menyiapkan alat yang memadai sebelum melakukan pengamatan. Demikian praktikum ini dibuat berdasarkan kegiatan langsung yang telah saya lakukan. Semoga dapat diterima dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.